Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku semuanya hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kamu senantiasa ada dalam suasana yang gembira. Apa kabar juga ayah bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya? Semoga ayah bunda semuanya senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan kesabaran dalam membimbing putra-putrinya. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh putra-putri kita, khususnya putra-putri kelas 5. Namun bagi anak-anakku yang kelas 4 maupun kelas 6, silahkan boleh menonton video pembelajaran ini, karena video pembelajaran ini sangat cocok dan sangat menarik bagi anak-anakku kelas 4 dan kelas 6. Baik anak-anakku semuanya, masih bersama Pak Mumu Mujamil, guru yang akan senantiasa membersamai kamu semuanya belajar melalui video pembelajaran suplemen ini. Baik anak-anakku semuanya, kita akan mulai pembelajaran kita, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita belajar masih di tema 2 ya. Kemarin kita baru masuk di tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, hari ini kita mulai melanjutkan kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kita melanjutkan pembelajaran 3 dan 4 setelah kemarin kita mengawalinya dengan pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat kamu lihat di layar. Di sini ada banyak sekali tujuan pembelajaran. Intinya muatan pembelajarannya cuma 3 anak-anakku. Di sana ada bahasa Indonesia tentang menggali informasi menggunakan kata tanya. Kemudian ada PPKN mengenai tanggung jawab. Kita akan belajar apa itu tanggung jawab, kemudian jenis-jenisnya. Pokoknya seputar tanggung jawab kita akan pelajari. Lalu yang ketiga, mata pelajaran atau muatan pelajaran IPS mengenai jenis-jenis usaha. Ya, 3 materi pokok ini akan kita kupas dan kita coba kenali lebih jauh mengenai ketiga muatan pembelajaran ini. Maka mari kita fokus kepada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian persiapan seperti biasa anak-anakku semuanya, silahkan siapkan perangkat pembelajaran pendukungnya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar dan mohon doa dari orang tua. Mohon dukungan dari orang tua ya. Dan kepada ayah bunda semuanya, mohon putra-putrinya didampingi, jangan sampai mereka belajar sendiri. Ini demi kebaikan dan kebermaknaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh putra-putri kita. Kemudian Bapak ingatkan kembali anak-anakku semuanya, materi pembelajaran sebelumnya tentang kemarin kita sudah belajar mengenai kata tanya ya. Ada 6 kata tanya yang sudah kita pelajari. Ada apa saja? Pertama, patokannya apa? 5W 1H ya. W yang pertama what, kemudian who, when, where, why, and how. Nah, itulah 6 kata tanya yang akan selalu kita pelajari selama satu tema ini. Dan kita fokus bagaimana membuat pertanyaan, bagaimana menggali sebuah pertanyaan.
menggali sebuah informasi melalui atau menggunakan pertanyaan anak-anakku semuanya. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan ya, sistem pencernaan baik pada manusia maupun pada hewan ya. Kemudian kita juga kemarin sudah belajar mengenai tangga nada berdiatonis mayor ya anak-anakku semuanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, dan Bapak berpesan kepada anak-anakku semuanya yang belum menonton video pembelajaran sebelumnya, silahkan ditonton dulu supaya apa yang kamu pelajari nanti nyambung dengan apa yang akan kita pelajari sekarang ya. Silahkan tonton dulu video-video pembelajaran sebelumnya. Bahkan bagi yang ketinggalan tema 1, silahkan ditonton kembali video pembelajaran tema 1-nya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke materi mengenai kalimat tanya anak-anakku semuanya. Kemarin kita sudah belajar ada 5 jenis, 6 jenis kata tanya. Pertama, menanyakan benda ya, menanyakan benda, menanyakan sesuatu, itu kita gunakan kata tanya what ya, atau bahasa Indonesianya apa. Kemudian who itu siapa ya anak-anakku. What artinya apa, kemudian who itu siapa, kemudian when itu artinya kapan ya, kapan itu menanyakan waktu berarti. Kemudian ada where itu di mana ya, di mana itu menanyakan apa? Iya, betul sekali ya. Where menanyakan tempat ya, di mana. Kemudian why itu artinya mengapa. Nah, mengapa ini fungsinya untuk menanyakan alasan ya anak-anakku semuanya, alasan, sebab ya, itu gunakan kata tanya why. Lalu yang keenam adalah how. How ini artinya bagaimana anak-anakku. Bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan cara ya, cara atau keadaan. Nah, maka keenam kata tanya ini disingkat dalam 5W1H ya, 5W1H. Tolong anak-anakku semuanya ingat patokan ini supaya anak-anakku semuanya hafal ya, hafal bagaimana bentuk kata tanya. Nah, sekarang apa yang akan kita coba buat, apa yang akan coba kita gali. Nah, silahkan anak-anakku semuanya buatlah pertanyaan seputar tanggung jawab. Sekarang Bapak tantang kepada anak-anakku semuanya, kita akan belajar tentang tanggung jawab hari ini. Nah, silahkan untuk menggali apa itu tanggung jawab, bagaimana itu tanggung jawab, silahkan kamu terlebih dahulu buatkan beberapa pertanyaan mengenai tanggung jawab. Bapak sudah bekali kamu dengan 6 kata tanya. What, who, when, where, why, how. Pak, apakah harus dalam bahasa Inggris? Tidak anak-anakku ya, kamu tulis dalam bahasa Indonesia saja. What itu artinya apa? Kira-kira apa yang akan kamu tanyakan mengenai tanggung jawab dengan menggunakan kata tanya apa? Kira-kira bagaimana pertanyaannya? Ya, sudah? Apa itu? Oke, misalkan kita buat apa itu tanggung jawab. Mudah kan? Nah, dengan menggunakan kata apa, kata tanya apa, kamu bisa membuat pertanyaan seperti ini. Apa itu tanggung jawab? Ini kan sudah pertanyaan, ada kata tanyanya di sana ya. Kamu menanyakan apa itu tanggung jawab ya, menanyakan sesuatu, apa sih tanggung jawab itu ya, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Silakan redaksi kalimatnya bebas, mau apa itu tanggung jawab, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab ya, atau apakah tanggung jawab itu ya, silahkan ya, bebas kalimatnya, yang penting menggunakan kata tanya apa. Paham ya? Bisa membuat kalimat tanya?
Oke, pintar. Ingat ya, kalimat tanya itu ditandai dengan tanda tanya ya. Ujungnya, akhirnya diakhiri dengan tanda tanya. Baik. Lalu pertanyaan yang kedua dari kata siapa. Kira-kira pertanyaannya bagaimana? Silahkan kamu buat kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya siapa. Ayo, ada yang bisa? Iya, betul sekali. Kamu bisa menggunakan kalimat siapa yang harus bertanggung jawab. Ini menanyakan apa? Menanyakan orang ya. Siapa sih yang harus bertanggung jawab? Ya. Nah, orangnya siapa sih? Ya, itu. Nah, siapa ini berfungsi ya, maaf. Siapa ini berfungsi untuk menanyakan orang. Nah, orang ini ditanyakan menggunakan kata tanya siapa, anak-anakku semuanya ya. Baik, sekarang yang ketiga dari kata when. When itu kapan. Kira-kira pertanyaannya apa? Nah, coba kamu pikirkan dulu. Kapan? Kapan ini kan menanyakan waktu. Berarti hubungkan tuh waktu dengan tanggung jawab. Hah? Bisa? Ada yang sudah bisa? Oke, silahkan. Apa itu? Kapan? Iya, kapan kita harus bertanggung jawab. Nah, kamu bisa buat kalimat seperti ini. Kapan kita harus bertanggung jawab ya? Nah, ini kan menanyakan waktu ya anak-anakku semuanya. Waktunya ditanyakan kapan sih kita harus bertanggung jawab itu ya, apakah pagi, siang, sore. Nah, waktu bertanggung jawab itu, nah ini ditanyakan dengan kata tanya kapan. Lalu kita gunakan kata tanya where, di mana. Kira-kira kalimat tanyanya seperti apa anak-anakku? Hah? Where, di mana? Di mana dengan tanggung jawab. Di mana kita harus bertanggung jawab. Nah, ini menanyakan tempat. Di mana sih kita harus bertanggung jawab? Nah, ini kamu bisa gali seputar tanggung jawab ini dengan menggunakan kata di mana ya. Silahkan. Bagus, bisa ya? Gampang kan? Oke, ya ini contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya di mana. Ingat ya, where itu artinya di mana. Sekalian kamu belajar bahasa Inggris nih ya. What itu artinya apa? Who siapa? When kapan? Where di mana? Ya. Di mana kita harus bertanggung jawab, Pak? Ya, itu. Sekarang yang kelima, mengapa? Kamu bisa buat kalimat seperti ini. Mengapa sih kita harus bertanggung jawab? Nah, bisa kan? Gampang. Mengapa kita harus bertanggung jawab? Nah, ini kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan mengapa kita harus bertanggung jawab. Paham anak-anakku? Bisa membuat kalimat tanya? Bisa ya, gampang ya. Kamu tinggal gunakan saja kata tanya, lalu kamu lanjutkan dengan apa yang kamu tanyakan ya. Kita akan menanyakan tentang tanggung jawab. Alasannya apa kita harus bertanggung jawab? Maka pertanyaannya, mengapa kita harus bertanggung jawab anak-anakku? Oke, siap. Yang terakhir anak-anakku, sekarang kamu buat kalimat tanya dari kata bagaimana. Ayo, bisa tidak? Bagaimana hubungkan dengan tanggung jawab? Kira-kira bagaimana? Gampang. Seperti ini ya. Kamu bisa buat contoh seperti ini. Bagaimana kan itu menanyakan cara. Ya. Menanyakan cara atau keadaan. Maka kamu bisa hubungkan dengan sikap orang yang bertanggung jawab. Bagaimana sikap orang yang bertanggung jawab itu? Ya. Bagaimana sih sikap orang yang bertanggung jawab? Bisa kan? Kamu buat pertanyaan seperti itu. Nah,
Inilah 6 kalimat tanya yang menggali informasi tentang tanggung jawab. Nah, kali ini kita akan gali tuh tentang tanggung jawab. Apa pengertiannya ya? Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Kapan kita harus bertanggung jawab? Di mana kita harus bertanggung jawab? Mengapa kita harus bertanggung jawab? Dan bagaimana sih contoh sikap orang yang bertanggung jawab itu ya? Gitu ya anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita sudah bisa membuat 6 kalimat tanya menggunakan 6 kata tanya. Silahkan anak-anakku semuanya tulis dulu contoh kalimat ini ya. Boleh kamu tulis terlebih dahulu di buku tulisnya masing-masing. Ingat patokannya apa? 5W 1H. Hafalkan tuh what, who, when, where, why, and how ya. Itu sudah dicatat ya anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan coba jawab ke-6 kalimat pertanyaan ini ya. Kita jawab bersama-sama ya. Kita belajar bersama ya. Apa sih tanggung jawab itu ya? Bagaimana sih sikap orang yang bertanggung jawab itu? Nah, kita akan pelajari bersama ya. Siap ya? Oke. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Ada yang tahu arti tanggung jawab? Ayo, ada yang sudah tahu? Oke ya, yang sudah tahu kita ingat kembali ya. Kita pahami lebih jauh ya. Yang belum tahu mari kita pelajari. Tanggung jawab itu maaf. Tanggung jawab itu adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Nah, anak-anakku semuanya, tidak ada arti yang tepat yang bisa kita gunakan untuk mengartikan tanggung jawab. Nah, salah satunya bisa kamu gunakan pengertian ini. Bahwa tanggung jawab itu bisa diartikan bahwa sikap dan perilaku. Jadi tanggung jawab itu suatu sikap ya. Suatu sikap, suatu perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Nah, ketika kita punya tugas, ketika kita punya kewajiban, otomatis kita bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Paham? Ya, begitu ya. Jadi tanggung jawab itu adalah suatu sikap atau suatu perilaku untuk melaksanakan suatu tugas dan kewajiban. Nah, itu artinya tanggung jawab. Silahkan kamu bisa gunakan pengertian ini ya. Kamu catat dulu pengertiannya. Nah, ini kan hubungannya dengan kewajiban anak-anakku ya. Lalu kewajiban itu apa Pak? Ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, kamu suka menyandingkannya dengan hak ya. Ada hak, ada kewajiban. Jadi kalau kewajiban itu dari kata wajib, berarti harus dilaksanakan, itu namanya kewajiban. Contohnya misalkan sebagai muslim kamu harus melaksanakan sholat 5 waktu ya, itu namanya kewajiban, harus dilaksanakan. Sesuatu hal yang harus dilaksanakan itu namanya kewajiban. Nah, sikap untuk melaksanakan kewajiban itu namanya tanggung jawab. Lalu tadi hak itu apa Pak? Hak itu kebalikan dari kewajiban ya. Nah, hak itu artinya sesuatu yang harus kita terima, harus kita nikmati, itu namanya hak ya. Hak itu selalu berdampingan dengan kewajiban dan biasanya antara hak dan kewajiban itu harus seimbang ya anak-anakku semuanya. Oke, paham ya? Jadi ulangi lagi bahwa tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Nah, kewajiban itu kan yang harus kamu laksanakan tuh. Nah, silahkan kamu laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Paham ya anak-anakku semuanya? Beda kan antara tanggung jawab dan kewajiban. Oke, siap.
Contoh sikap bertanggung jawab. Nah, supaya lebih jelas, supaya kamu paham, Bapak kasih contoh nih. Contohnya, Epi mengerjakan PR dari ibu guru yang harus dikumpulkan esok hari. Nah, di sini Epi mendapatkan tugas, mendapatkan kewajiban dari siapa? Dari ibu guru. Maka Epi mengerjakan tugas tersebut, melaksanakan kewajiban berupa PR dari ibu guru. Ya, itu berarti Epi menunjukkan sikap yang bertanggung jawab anak-anakku. Jadi kalau anak-anakku semuanya dapat amanah nih, dapat tugas nih, dapat PR, dapat perintah, dapat instruksi dari gurunya, dari orang tuanya, dari siapapun, ya, maka otomatis kamu punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Paham? Nah, seperti itu. Nah, ketika kamu melaksanakan tugas, ketika kamu melaksanakan pekerjaan rumah yang kamu emban, ya, maka kamu sudah menjadi orang yang bertanggung jawab. Paham ya? Nah, itu contohnya. Lalu ada lagi nggak contohnya? Ada lagi. Nah, contohnya Jaya melaksanakan tugas dari ibu untuk mengajak adik bermain ketika ibu sibuk di dapur. Nah, ceritanya ibunya lagi sibuk nih di dapur, sedangkan adiknya rewel, ya. Maka ibu meminta kita untuk mengajak adik bermain supaya adiknya tidak rewel, tidak mengganggu saat ibu masak. Nah, tugas dari ibu untuk menjaga adik itu adalah kewajiban yang harus kamu laksanakan. Silahkan, itu tanggung jawab kamu. Itu otomatis menjadi tanggung jawab. Ketika kamu diperintahkan, ketika kamu dimintai tolong oleh ibu kamu, otomatis kamu punya tanggung jawab untuk melaksanakannya. Maka ketika kamu melaksanakan amanat itu, ketika kamu melaksanakan perintah dari ibu kamu, otomatis kamu sudah menjadi orang yang bertanggung jawab. Paham ya arti tanggung jawab ya? Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Nah, sudah terjawab apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Pertanyaan mengenai apa sih tanggung jawab itu sudah terjawab ya. Kamu sudah mengerti, kamu sudah paham apa sih pengertian tanggung jawab itu? Ya, Bapak ulangi. Tanggung jawab adalah apa? Sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Itu intinya anak-anakku ya. Oke, siap. Lalu pertanyaan kedua. Kita lanjutkan ya, setelah pertanyaan pertama terjawab, ada pertanyaan kedua nih ya. Pertanyaan keduanya apa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kira-kira siapa anak-anakku semuanya? Siapa sih yang harus bertanggung jawab? Setelah kita tahu apa itu tanggung jawab, kamu tanya lagi nih ya. Kita akan gali lagi informasinya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Hah? Siapa sih? Apakah kita? Apakah ibu kita? Nah, jawabannya seperti ini ya. Seorang ayah ini tentunya harus bertanggung jawab atas keluarganya. Betul tidak? Betul ya. Seorang ayah ini harus bertanggung jawab atas keluarganya ya, atas anak-anaknya ya. Ayah itu kan kepala keluarga. Seorang ibu juga bertanggung jawab atas anak-anaknya karena dia seorang ibu. Seorang ibu pasti punya anak, dia harus bertanggung jawab. Sekaligus statusnya jika dia seorang istri, maka ia juga harus bertanggung jawab atas suaminya, gitu ya. Kemudian seorang anak ini bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, dia bertanggung jawab ya atas dirinya sendiri, atas keluarganya ya.
Ini. Jadi tanggung jawab itu ada pada siapa saja, melekat pada siapa saja. Kemudian seorang ketua RT tentu harus bertanggung jawab atas warganya, kepada warganya. Betul tidak? Betul ya? Nah, lalu siapa lagi Pak yang harus bertanggung jawab? Seorang pelajar, siapapun ya. Yang penting statusnya pelajar itu bertanggung jawab atas kewajibannya untuk belajar dengan baik. Pelajar itu kan punya kewajiban. Betul tidak? Betul ya. Apa kewajiban pelajar? Ya belajar. Nah, seorang pelajar itu bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu belajar. Walaupun sekarang belajarnya di rumah ya. Oke. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Jadi, siapa yang harus bertanggung jawab? Yang harus bertanggung jawab adalah setiap orang ya. Itu semuanya harus bertanggung jawab. Ya, siapapun, jawabannya siapapun harus bertanggung jawab. Siapa saja harus punya rasa tanggung jawab ya. Jadi tidak dibatasi siapa-siapanya. Pokoknya semua orang itu punya tanggung jawab, anak-anakku. Kenapa sih semua orang bertanggung jawab? Kenapa sih semua orang harus bertanggung jawab? Nah, ini jawabannya. Setiap orang adalah pemimpin, anak-anakku ya. Bahwa semua orang itu, setiap individu itu merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya ya. Pak, saya bukan pemimpin, saya bukan ketua RT, saya bukan kepala keluarga, saya bukan presiden, Pak, saya bukan pemimpin. Kata siapa? Ya, kamu adalah pemimpin minimal untuk diri kamu sendiri. Ya, kamu itu pemimpin, anak-anakku. Ya, minimal kamu memimpin diri kamu sendiri. Ya, kamu pimpin tuh diri kamu supaya bisa melaksanakan kewajiban kamu ya. Setiap kita adalah pemimpin. Seorang ayah itu pemimpin di keluarganya, seorang ibu juga pemimpin dalam mengurus rumah tangganya ya. Bahkan seorang anak pun itu pemimpin dalam memimpin dirinya sendiri ya. Gitu. Jadi minimal kita ini memimpin siapa? Memimpin diri kita sendiri. Jadi kita ini pemimpin apapun status kita. Kalau kita jadi kepala sekolah, ya kita adalah pemimpin di sekolah. Kalau kita menjadi ketua kelas, maka peran pemimpin kita bertambah. Selain memimpin diri sendiri, kita juga memimpin teman-teman sekelas. Kalau kita menjadi ketua kelompok, ya status pemimpin kita bertambah. Bukan hanya memimpin diri sendiri, tapi juga memimpin teman-teman satu kelompok. Kalau status kita ketua regu, ya kita dapat tugas sebagai pemimpin, anak-anakku. Paham ya? Jadi setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Itu bagaimana kamu memimpin diri kamu sendiri ya? Bagaimana kamu memimpin kelompok kamu? Bagaimana kamu memimpin warga kamu? Nah, itu akan ditanya nanti ya. Akan ditanya, minimal kamu ditanya di dunia ya. Ketika kamu masih hidup, nanti biasanya ada laporan pertanggungjawaban. Nah, itu harus dipenuhi atau maksimalnya nanti di akhirat kelak ya, kamu akan dimintai apa yang sudah kamu lakukan ketika menjadi seorang pemimpin. Misalkan kamu jadi presiden nih, nah nanti akan ditanya ya. Selain ditanya oleh DPR ya, di akhir masa jabatannya, di akhirat kamu juga akan ditanya apa yang sudah kamu lakukan selama menjadi pemimpin ya. Bagaimana tanggung jawab kamu ketika menjadi ketua RT misalkan, bagaimana tanggung jawab ketika menjadi kepala keluarga ya. Itu nanti kita akan ditanyai ya.
akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, jadi intinya apa? Tanggung jawab itu melekat pada siapapun, ya, pada seorang ayah, seorang ibu, anak bahkan, ya, bahkan atau kamu bisa melihatnya tanggung jawab itu melekat pada jabatan seseorang. Ketua RT punya tanggung jawab, ketua RW, kepala sekolah, ya, bahkan pelajar sekalipun itu punya tanggung jawab. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Iya, siapapun, setiap orang itu punya tanggung jawab. Paham ya? Gampang ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kapan Pak waktunya harus bertanggung jawab? Sekarang saya tahu nih ya, aku sudah paham nih Pak, bahwa aku ini harus bertanggung jawab. Terus kapan Pak aku melaksanakan tanggung jawabku? Kira-kira kapan? Nah, kita lihat ya jawabannya. Kita bertanggung jawab saat kita mendapatkan amanah. Ini jawabannya anak-anakku ya. Kita harus bertanggung jawab ketika kita mendapatkan amanah. Amanah sebagai apa Pak? Apapun. Ketika kita diangkat jadi ketua kelas, ya kita harus bertanggung jawab. Selama kita menjadi ketua kelas, maka kita harus bertanggung jawab ya. Selama kita menjadi ketua RT, selama kita menjadi pelajar, maka selama itulah kita harus bertanggung jawab. Pak, kalau gitu tidak ada batas waktunya. Betul anak-anakku ya. Bertanggung jawab itu tidak ada batas waktunya. Pokoknya selama kamu hidup, minimal kamu bertanggung jawab untuk diri kamu sendiri. Ya, selama kamu hidup, selama kamu menjalani kehidupan ini, kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan, minimal kepada diri kamu sendiri anak-anakku ya. Ketika kamu menjaga kesehatan, berarti kamu sudah bertanggung jawab menjaga kesehatan diri sendiri, ya. Paham ya? Itu. Pak, amanah apa yang sedang kita emban? Nah, tadi kan disebutkan bahwa bertanggung jawab itu dilakukan ketika kita mendapatkan amanah. Apa sih amanah yang sedang kita emban kali ini? Nah, kamu statusnya sekarang kan pelajar ya. Nah, atau ketika ada guru, nah guru itu kan sedang mengemban amanah. Dia harus bertanggung jawab dengan amanah yang dia emban. Jadi amanah itu bisa berupa pelajar, bisa guru, bisa sebagai anak. Anak itu juga amanah ya. Sebagai istri, sebagai ibu, nah sebagai ayah, sebagai suami, kakak, adik, ketua kelas, teman, pedagang, warga, kepala sekolah, ketua RT, ketua RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, dan lain-lain. Itu semuanya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan ya anak-anakku. Paham ya? Oke, bagus ya, kamu sudah paham. Jadi kapan kita harus bertanggung jawab? Saat kita mendapatkan amanah ya, tidak ada batas waktunya ya. Selama kita hidup, minimal kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Paham? Oke ya. Kita kan sedang mendapatkan amanah nih dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita diamanahi hidup ya. Kita sedang mendapatkan amanah berupa kehidupan anak-anakku ya. Tuhan menciptakan kita untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi ya. Itu. Nah, ini amanah yang harus kita laksanakan. Tuhan membekali kita dengan hidup ya. Ini amanah yang harus kita jalani ya. Kita laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Paham ya anak-anakku semuanya? Oke, kalau sudah paham, kita sudah tahu
Nah, kita lanjutkan. Kita sudah tahu tadi apa pengertiannya apa, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, kemudian di mana, kapan ya. Oh iya, di mana belum ya? Nah, ini di mana. Di mana kita harus bertanggung jawab, anak-anakku? Ada yang bisa menjawab? Di mana sih, Pak, kita harus bertanggung jawab? Apakah dibatasi tempatnya? Nah, di rumah? Apakah di sekolah? Apakah di tempat bermain? Di tempat kerja? Di warung? Di tempat umum? Nah, jadi kesimpulannya apa? Dimanapun kita berada, kita harus senantiasa bertanggung jawab, anak-anakku ya. Paham ya? Jadi tanggung jawab itu tidak dibatasi untuk siapa, tidak dibatasi tempatnya di mana. Dimanapun kita harus bertanggung jawab. Saat kita sendiri, saat kita bersama orang lain, dimanapun kita berada, kita harus senantiasa bertanggung jawab. Paham? Paham, bagus ya. Lalu setelah kita tahu di mana, pertanyaan berikutnya, mengapa nih ya? Apa nih alasannya? Mengapa sih kita harus bertanggung jawab? Nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, karena tanggung jawab adalah sikap terpuji, anak-anakku ya. Karena tanggung jawab itu sikap yang terpuji, sikap yang baik. Maka kita harus bertanggung jawab, maka kita harus melaksanakan tanggung jawab itu ya. Dengan melaksanakan tanggung jawab berarti kita sudah melaksanakan perbuatan yang terpuji. Paham? Oke. Lalu apa lagi, Pak? Ada lagi tidak alasannya? Ada lagi. Karena orang yang bertanggung jawab ini dibutuhkan oleh masyarakat, anak-anakku semuanya ya. Dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh bangsa, dibutuhkan oleh dunia. Siapapun butuh orang yang bertanggung jawab. Yang dibutuhkan oleh bangsa kita, oleh masyarakat kita, oleh warga dunia itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi silahkan kamu jadi orang yang bertanggung jawab. Ya, paham ya? Bagus ya. Lalu apalagi, Pak, alasannya? Ada lagi tidak? Mengapa sih kita harus bertanggung jawab? Karena jawabannya orang yang sukses, orang yang berhasil ya adalah mereka yang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Paham tidak? Baik, Bapak jelaskan ya. Apa maksudnya? Orang yang sukses pasti orang yang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Kamu sebutkan contoh orang sukses siapa? Hah? Siapa yang kamu kenal? Pak, tetangga saya ada Pak Haji, orangnya sukses, dia kaya. Misalkan ukuran sukses menurut kamu itu kaya. Silahkan kamu lihat. Apakah orang sukses itu bertanggung jawab? Pasti dia bertanggung jawab. Ya, Pak, orang sukses itu contohnya misalkan pengusaha, Pak. Pengusaha itu orang sukses. Nah, dia pasti bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Dia bekerja dengan tekun, dia rajin, dia ulet sehingga berhasil. Nah, ketekunan, kerajinan itu bentuk dari tanggung jawab. Pak, itu terlalu jauh, yang dekat-dekat aja sih ya. Yang dekat-dekat aja apa? Misalkan yang sukses, yang dekat dengan kehidupan kita, teman kamu deh ya, teman kamu yang ranking 1 ya, dia kan sukses ya, sukses mendapatkan ranking 1. Nah, teman kamu yang ranking 1 pasti sudah bisa bertanggung jawab atas pilihannya. Dia rajin belajar,
dia rajin membaca buku, dia memperhatikan ketika belajar, dia melaksanakan tugas. Nah, sehingga dia mendapatkan ranking 1, sukses di kelasnya. Betul tidak? Nah, gitu ya. Jadi, mengapa kita harus bertanggung jawab? Ya karena orang sukses itu adalah orang yang bertanggung jawab, anak-anakku. Jadi kalau kamu ingin sukses dalam bidang apapun, misalkan nih, kamu punya cita-cita mau jadi seorang dokter, maka kamu harus tanggung jawab, itu pilihan kamu. Caranya bagaimana, Pak, bertanggung jawab atas cita-cita? Ya caranya kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kamu belajar dengan tekun, supaya cita-cita kamu tercapai. Sekarang Bapak tanya, cita-cita akan tercapai kalau kamu bertanggung jawab kan? Nah, kalau sebaliknya nih, misalkan kamu tidak rajin sekolahnya, ya, belajarnya malas-malasan, kira-kira cita-cita kamu akan tercapai tidak? Tentu tidak, anak-anakku. Ya, kamu sudah tahu jawabannya, tinggal kamu laksanakan saja. Kalau kamu ingin sukses, ya kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab dengan apa? Belajarnya rajin, belajarnya tekun, tugasnya dilaksanakan. Itu adalah bentuk tanggung jawab atas pilihan kamu. Karena kamu sudah memilih bercita-cita menjadi seorang dokter misalkan. Ya, itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Ya, jadi kenapa, Pak? Mengapa kita harus bertanggung jawab? Itu jawabannya. Karena tanggung jawab adalah sikap terpuji. Karena orang yang bertanggung jawab dibutuhkan masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Dan karena orang sukses adalah mereka yang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Apa pilihan hidup kita? Maka harus dipertanggungjawabkan. Ketika kita mau menjadi seorang lurah, kita harus bertanggung jawab, berani bertanggung jawab, ya. Bahkan kalau kamu melaksanakan satu kesalahan pun, maka kamu harus bertanggung jawab. Misalkan kamu melakukan suatu kesalahan, ya, maka pasti ada resikonya, ya, dan kamu harus menerima resikonya. Contohnya, kamu misalkan diajak nih teman-teman kamu, diajak salah seorang teman kamu untuk melanggar peraturan, ya, maka dengan melanggar peraturan tentu ada hukuman, maka kamu harus menerima hukuman itu. Itu adalah bukti tanggung jawab kamu, anak-anakku semuanya. Paham? Gitu ya. Gitu. Jadi silahkan, semua yang kamu lakukan itu punya tanggung jawab, ya, yang harus kamu terima, yang harus kamu laksanakan. Paham? Baik. Satu pertanyaan lagi ya. Bagaimana sikap orang yang bertanggung jawab? Nah, sekarang kita lihat contohnya, contoh sikap-sikap orang yang bertanggung jawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak mengajukan pertanyaan susulan, ya. Ini ada pertanyaan susulan. Nah, Bapak akan coba menjawab pertanyaan ini melalui orang terdekat kamu, ya, melalui orang terdekat kamu. Bagaimana sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri? Ya, silahkan kamu lihat diri kamu sendiri. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita bisa menguraikannya. Pertama, bagaimana sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Memimpin diri sendiri itu bagaimana? Ya, silahkan kamu cari jawabannya dari diri kamu sendiri. Ya, bagaimana sih sikap orang yang bertanggung jawab itu? Ya, lihat diri kamu sendiri. Kamu kan juga pemimpin atas diri kamu sendiri. Kira-kira sikap apa yang harus kamu lakukan? Ya, sikap apa yang harus kamu perlihatkan? Misalkan, ya, kamu itu kan pemimpin terhadap diri kamu sendiri. Tadi Bapak mencontohkan
Epi melaksanakan tugas dari ibu guru. Ya. Nah, itu kan tanggung jawab diri sendiri. Ya, yang harus kamu penuhi. Nah, itu contohnya anak-anakku ya. Sikap apa yang harus ada? Mentaati aturan misalkan. Ya, itu. Lalu hal ini juga mencakup bagaimana kita bersikap bertanggung jawab terhadap keluarga. Ya. Jadi bagaimana sih sikap orang yang bertanggung jawab? Ya, kamu lihat bagaimana sikap terhadap keluarga. Ya. Jadi tanggung jawab itu mencakup, pertama mencakup diri sendiri, kemudian mencakup sikap terhadap keluarga, lalu sikap terhadap masyarakat, sikap terhadap bangsa dan negara, ya. Bahkan sikap terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi bagaimana Pak jawabannya? Kok nggak ada jawabannya? Jawabannya silahkan kamu jawab bagaimana sikap kamu terhadap diri kamu sendiri, terhadap keluarga kamu, terhadap masyarakat kamu, terhadap bangsa dan negara, dan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Silahkan kamu jawab. Ya, silahkan Bapak tantang nih, kamu jawab pertanyaannya. Bagaimana? Ya, contoh yang terakhir nih, yang mudah. Bagaimana sikap tanggung jawab terhadap Tuhan? Apa coba? Ya harus beribadah. Nah, beribadah merupakan salah satu sikap orang yang bertanggung jawab anak-anakku, ya. Jadi kuncinya bahwa sikap tanggung jawab itu tergantung kepada siapa kita bertanggung jawab, ya. Itu kata kuncinya. Kalau kita mau menunjukkan sikap orang yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, ini beda sikapnya. Kalau kita mau memberikan contoh sikap orang yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara, ini beda lagi contohnya, ya. Jadi tergantung konteksnya seperti apa. Paham ya? Nah, sekarang Bapak beri masing-masing satu contoh ya. Contoh sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalkan kamu bangun pagi, ya, bangun pagi, mandi, ya, melakukan aktivitas pribadi, ya, itu contohnya. Lalu sikap terhadap keluarga, misalkan kamu bantu ayah kamu bantu ibu kamu bantu adik atau kakak kamu, itu berarti kita sudah bersikap sebagai orang yang bertanggung jawab kepada keluarga anak-anakku. Lalu kalau ke masyarakat, misalkan kamu nih contoh membantu kerja bakti di masyarakat, membersihkan jalan, ya, itu namanya tanggung jawab terhadap masyarakat, ya, taat aturan di masyarakat. Lalu sikap tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, misalkan kamu lakukan hal yang terbaik untuk bangsa kamu, untuk negara kamu. Ketika bangsa kamu, ya, bangsa kita meminta kita untuk melakukan sesuatu, membayar pajak, ya kita bayar, ya, gitu. Paham ya? Itu. Lalu terhadap Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah, ya kamu beribadah. Oke, paham tidak? Paham ya? Gampang anak-anakku semuanya. Jadi seperti itulah sikap-sikap orang yang bertanggung jawab. Cara bertanggung jawab itu seperti itu. Oke, paham ya? Oke, gampang lah. Bapak yakin kamu paham ya. Nah, kita sudah bisa menjawab tuh 6 pertanyaan. Apa itu tanggung jawab? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kemudian kapan kita harus bertanggung jawab, di mana kita harus bertanggung jawab, mengapa kita harus bertanggung jawab, dan bagaimana sikap orang yang bertanggung jawab. Nah, sekarang contoh. Bapak tanya, apa pekerjaan orang tuamu? Silahkan jawab. Kamu tulis di buku tulis. Apa pekerjaan orang tuamu? Mungkin ada orang tuanya yang berdagang,
Mungkin ada orang tuanya yang bekerja sebagai supir, sebagai guru, sebagai tukang cukur, sebagai apa lagi ya? Banyak ya. Silakan kamu tulis ya pekerjaan orang tuamu. Lalu, di mana orang tuamu bekerja? Jawab. Di pasar, di kantor, di pinggir jalan misalkan sebagai penyapu jalan. Ya. Silakan. Di mana orang tuamu bekerja? Pindah-pindah? Silakan jawab. Nanti kita akan tahu contoh sikap tanggung jawab itu seperti apa. Sudah? Oke, sekarang yang ketiga. Kapan orang tuamu mulai berangkat bekerja? Coba, kamu tahu nggak? Kapan sih orang tuamu mulai bekerja? Misalkan orang tua kita sebagai pekerja bangunan, berangkatnya jam 7. Kamu tulis jam 7, pukul 7. Lalu, kapan orang tuamu pulang kerja? Pukul 4, Pak. Pukul 5, Pak. Pukul 7 malam, Pak. Silakan kamu tulis. Bagaimana orang tuamu bekerja? Tanyakan ke orang tuanya. Ya. Bagaimana sih orang tuamu bekerja? Silakan. 6. Mengapa orang tuamu rela melakukan pekerjaan itu? Mengapa? Meskipun orang tuamu tahu bahwa pekerjaan itu capek, melelahkan, panas, bau, kotor, dan membuat pegal. Mengapa orang tuamu rela mau melakukan itu semua? Tanyakan ke orang tua kamu. Itulah contoh sikap bertanggung jawab. Paham anak-anakku? Iya, jawabannya ada di orang tua kamu. Contohnya ada di orang tua kamu. Kalau kamu ingin tahu sikap orang yang bertanggung jawab, lihatlah sosok ayah kamu. Lihatlah sosok ibu kamu. Merekalah orang-orang terdekatmu yang menunjukkan sikap tanggung jawab. Silahkan tanya kepada mereka. Kalau sudah tahu, peluk mereka, sayangi mereka. Merekalah orang-orang yang paling berjasa, paling bertanggung jawab atas hidup kamu. Ya, mereka rela bekerja, berangkat pagi, pulang malam. Mereka rela berlelah-lelah, mereka rela berkotor-kotor, mereka rela ya bergaul dengan bau. Untuk apa? Sebagai bentuk tanggung jawab untuk membuat kamu hidup nyaman, untuk membuat hidupmu tenang, untuk membuat kamu bisa bersekolah. Ya, anak-anakku semuanya, itulah contoh sikap tanggung jawab yang paling dekat yang bisa kamu rasakan. Paham? Iya. Peluk ayah kamu, peluk ibu kamu. Ucapkan terima kasih mah, terima kasih pak, ayah, bunda, terima kasih. Sudah bertanggung jawab untuk menjaga, ya, sudah bertanggung jawab untuk mendidik, ya, diri kamu dari mulai lahir sampai sekarang. Ya, itu anak-anakku semuanya. Contoh yang paling dekat yang bisa kamu rasakan. Paham? Oke. Nah, tadi Bapak menanyakan pekerjaan orang tuanya masing-masing. Sekarang kita kelompokkan, kita sambungkan ke materi IPS. Ya, kita kelompokkan jenis pekerjaan usaha orang tua kamu. Tadi sudah Bapak tanyakan apa pekerjaan orang tuanya masing-masing. Sekarang kamu coba lihat ke layar.
orang tua kamu itu bekerjanya dalam bidang apa? Apa sih bidang pekerjaan orang tua kita? Nah, sekarang kamu lihat. Jenis usaha itu dibagi ke dalam setidaknya ada 7 bidang. Pertama, ada bidang agraris, pertanian. Ada tidak di antara orang tua kamu yang bekerja sebagai petani? Nah, kalau ada, berarti orang tua kita ini bekerja di bidang pertanian, anak-anakku. Yang kedua, jenis usaha itu ada bidang peternakan. Ada tidak yang orang tuanya berhubungan dengan unggas, ya, berhubungan dengan kambing, berhubungan dengan sapi. Nah, berarti kalau ada orang tuanya yang berhubungan dengan unggas, memelihara kambing, memelihara sapi, berarti orang tua kita bekerja, berusaha di bidang peternakan, ya. Peternakan ini ada yang kecil, ada yang besar, ada yang khusus unggas, ya. Yang kecil itu misalkan ternak kelinci, ya, ternak kambing, ya. Nah, kalau yang besar berarti hewan-hewan besar, ternak sapi, ya, ternak kerbau, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bidang usaha yang ketiga di bidang perikanan. Kalau ada orang tuanya yang bekerja berhubungan dengan ikan, memelihara ikan, ya, kemudian bekerja di laut, itu berarti bidangnya bidang perikanan. Perikanan ini terbagi dua, ya. Ada yang perikanan air tawar, ya, ada yang di laut. Nah, itu ya. Silakan kamu lihat ada tidak di antara anak-anak semuanya yang orang tuanya bekerja di bidang perikanan. Lalu ada lagi di bidang pertambangan. Nah, bidang pertambangan. Pertambangan ini contohnya misalkan tambang mineral berupa logam, ya. Ada yang bekerja di penambangan emas mungkin, ya, penambangan nikel, gitu. Ada lagi pertambangan mineral non logam, ya, non logam selain logam. Kemudian ada lagi pertambangan sumber energi, misalkan gas bumi, kemudian minyak bumi. Nah, itu namanya pertambangan sumber energi. Ada tidak yang orang tuanya bekerja di sana? Nah, mungkin ada yang bekerja di PLN, mungkin ada yang bekerja di perusahaan gas, ya, gas alam. Nah, berarti itu di bidang pertambangan namanya, anak-anakku, ya. Lalu ada lagi usaha di bidang kehutanan. Kehutanan ini berarti berhubungan dengan hutan, ya, gitu. Bekerjanya di hutan, menjaga hutan. Mungkin ada di antaranya yang bekerja sebagai polisi hutan. Nah, atau misalkan berburu di hutan pekerjaannya, berburu hewan-hewan yang dilindungi, yang boleh diburu tentu, ya. Lalu bidang perdagangan. Nah, ini yang paling banyak, ya, paling banyak. Dagangnya bisa berupa barang, bisa berupa jasa, ya. Nah, jadi yang bisa kita jual itu bukan hanya barang, jasa atau keahlian pun bisa kita jual. Ada tidak orang tua kamu yang bekerja di bidang perdagangan? Banyak, ya, punya warung di rumahnya, ya, bahkan atau keliling misalkan dengan gerobak, atau di pasar, ya, itu, atau membuka jasa potong rambut, itu juga sama, perdagangan di bidang jasa, menyediakan jasa. Pak, apa sih jasa itu? Jasa itu adalah pekerjaan yang menjual keahlian. Misalkan kamu punya keahlian memperbaiki handphone. Nah, ketika ada orang yang handphonenya rusak, kamu perbaiki dan berhasil
handphonenya bagus kembali ya, yang tadinya rusak jadi baik, dan kamu mendapatkan upah dari itu, nah berarti kamu sudah bekerja di bidang jasa anak-anak ya. Jadi yang dijual adalah keahlian. Kalau berdagang barang kan ada barang yang dijualnya ya, terlihat misalkan menjual handphone, menjual makanan ringan, menjual nasi. Nah itu kan ada barangnya. Nah kalau jasa ini barangnya tidak kelihatan karena berupa keahlian. Tukang cukur misalkan, tukang potong rambut, itu kan yang dijual keahliannya memotong rambut ya. Orang datang meminta dipotong rambut dan setelah beres dia membayar sejumlah uang. Itu namanya usaha di bidang jasa. Contohnya itu potong rambut, kemudian jasa servis kipas angin ya, servis HP, kemudian guru juga bekerja di bidang jasa. Dia punya keahlian mendidik, mengajar, maka digajilah oleh negara. Guru itu bekerja kepada pemerintah ya, untuk mendidik, untuk mengajar semua peserta didiknya. Itu ya mengenai perdagangan barang dan jasa. Lalu ada lagi yang bekerja di bidang perindustrian. Nah, industri ini skalanya ada yang kecil, ada yang mikro, ada yang menengah, ada yang besar ya. Itu Bapak kelompokkan dua saja ya. Yang misalkan rumahan dan skala besar atau pabrik ya, itu. Contohnya apa? Misalkan di rumah kamu membuat kerupuk. Kamu punya kerupuk kecil, punya pabrik kecil-kecilan yang memproduksi kerupuk. Nah, itu berarti kita sedang bekerja di bidang industri kerupuk anak-anak ya. Paham ya? Oke, itu ya jenis-jenis usaha. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa jenis pekerjaan atau usaha orang tua kamu itu bisa dikelompokkan menjadi 7 bidang. Ada bidang agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Silahkan tanyakan ke orang tuanya, Pak, apa pekerjaan Bapak? Ya, ke bapak kamu ya, tanyakan ke ayah kamu, ayah apa sih pekerjaan ayah? Nah nanti kamu tebak, oh berarti ayah bekerja di bidang ini ya, gitu ya. Oke, alhamdulillah anak-anakku semuanya sudah 1 jam kita belajar tidak terasa, dan sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? Iya, pertama, tanggung jawab adalah sikap siap menerima segala resiko atas pilihan yang diambil. Ya, itu. Siap dengan segala resikonya. Berarti kita sudah bertanggung jawab. Cara mencari menggali informasi adalah dengan menanyakan menggunakan kata tanya. Itu ada 5W, 1H. Ada 6 kata tanya ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Silahkan, kalau kamu ingin menggali sesuatu, gunakan ke-6 kata tanya itu. Oke? Jenis usaha terdiri dari bidang pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Oke? Tugas: dapatkan contoh sikap bertanggung jawab dengan mengajukan pertanyaan kepada orang tuamu. Yang tadi anak-anak ya, silahkan tanyakan apa yang tadi Bapak ulas, pertanyaan-pertanyaan untuk orang tua kamu. Yang mana Pak? Yang tadi di slide ke berapa tuh ya, ke 11 kalau nggak salah ya. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berakhir anak-anakku semuanya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kamu semuanya yang sudah bersama-sama menemani Bapak belajar melalui video pembelajaran suplemen ini. Bapak mengucapkan permohonan maaf kepada anak-anakku semuanya apabila penjelasan Bapak tidak begitu jelas ya,
kata-katanya terlalu cepat atau pilihan katanya kurang tepat, Bapak mohon maaf ya. Mudah-mudahan kamu bisa memaafkan atas kesalahan yang Bapak lakukan. Kemudian Bapak mohon bantuan untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya supaya kamu bisa mengambil manfaat dari video pembelajaran ini ya. Jangan lupa share, bagikan video pembelajaran ini ke teman kamu, ke siapapun ya, ke media sosial kamu, supaya banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, bisa kita terima, dan lebih jauhnya lagi bisa kita amalkan. Kita berdoa lagi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa lebih cepat kembali belajar tatap muka di sekolah ya. Itu saja, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Bapak tutup, wabillahi hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.